Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan analisis laporan keuangan syariah dengan topik yaitu analisis perbandingan atau komparatif analisis. Nah, analisis perbandingan itu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian analisis perbandingan. Yang kedua, tujuan dari analisis perbandingan. Yang ketiga, prosedur analisis perbandingan. Yang keempat, metode dan teknik analisis perbandingan serta ilustrasi atau contoh dari analisis perbandingan. Oke, yang pertama itu tentang pengertiannya. Nah, apa itu analisis perbandingan? Analisis perbandingan merupakan metode analisis terhadap laporan keuangan, yaitu dengan cara membandingkan dua periode atau lebih. Jadi di analisis itu tuh ada laporan keuangan. Nah, nanti kalian akan menggunakan metode dari analisis itu untuk membandingkan dua periode, minimal itu dua periode dalam melakukan analisis ini. Nah, disebutkan juga untuk pengertiannya itu bisa jadi memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan yang dilakukan untuk beberapa periode. Nah, di sini beberapa periode itu maksudnya yang tadi 2 periode atau lebih, dan suatu perusahaan, ya, dari suatu perusahaan. Jadi dibandingkan periode tahun pertama dengan tahun kedua, bagaimana, apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, lalu kita analisis dan kita bandingkan. Nah, maksudnya itu seperti itu. Lalu di sini untuk perusahaan, ya, sehingga sifat perubahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut itu dapat diketahui sehingga dapat memberikan gambaran atau hasil laporan demi kemajuan yang secara periodik tadi pada pihak manajemen perusahaan, dan sifatnya itu adalah menyajikan data secara historis atau menyeluruh. Nah, itu adalah pengertian dari analisis perbandingan. Lalu yang kedua itu tujuannya. Nah, tujuan dari analisis perbandingan itu adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi ketika kita mengerti, ketika kita membandingkan periode pertama dengan periode kedua dengan menggunakan tahun dasar, nah kita bisa mengetahui perkembangan keuangannya. Apakah perusahaan ini mengalami kenaikan pada tahun ini, apakah mengalami penurunan pada tahun ini atau tahun sebelumnya ataupun tahun yang akan datang. Jadi kita juga bisa memprediksi perusahaan tersebut dengan menggunakan analisis perbandingan. Lalu untuk prosedur analisisnya, jadi ada prosedurnya ya sebelum kalian melakukan analisis perbandingan. Itu yang pertama itu kalian harus benar-benar memahami laporan keuangan. Jadi kalian harus cari laporan keuangan yang ingin kalian analisis dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan. Misal perusahaan Astra, misal perusahaan yang Bonefit atau perusahaan-perusahaan yang lain, jadi terserah. Jadi kalian harus benar-benar paham laporan keuangannya dari perusahaan itu. Kalian cari laporan keuangan dari perusahaan itu. Nah, kemudian kalian pahami. Nah, yang kedua itu dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan tersebut. Jadi maksudnya di sini itu aktivitas-aktivitas apa saja yang ada di perusahaan itu, atau akun-akun apa saja atau pos-pos apa saja yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga itu mempunyai kemampuan dan kebijakan dalam mengambil kesimpulan. Jadi nanti ketika kalian sudah menganalisis, kalian sudah memahami, kalian sudah tahu aktivitas-aktivitasnya dalam laporan neraca atau di dalam laporan laba rugi. Nah, nanti kalian dapat memiliki kemampuan
dalam mengambil kesimpulan dari analisis tersebut. Apakah perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar ini atau perusahaan ini mengalami penurunan. Jadi kalian bisa melakukan kesimpulannya dari perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun awal sampai tahun kedua gitu. Lalu yang keempat itu dapat memperhatikan perubahan, jelas ya, karena ketika tahun pertama dia sudah naik, tahun kedua dia turun, berarti kan kalian bisa tahu tentang perubahan dan kondisi perusahaannya itu dari analisis perbandingan. Lalu selanjutnya, nah ini bagaimana sih cara atau teknik atau metode dari analisis perbandingan. Nah, ada 2 metode di sini. Yang pertama itu ada metode horizontal, ya, yang kedua itu ada metode vertikal. Nah, bagaimana sih metode horizontal itu dan apa sih metode horizontal itu? Nah, ini ya. Metode horizontal itu yaitu ketika perusahaan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga bisa diketahui perkembangan perusahaannya. Jadi menggunakan pembandingan untuk periode. Biasanya yang diambil itu periode pada tahun yang pertama gitu biasanya ya, atau yang disebut juga analisis dinamis. Lalu untuk metode vertikal, nah di sini membandingkan laporan keuangan hanya dalam satu periode saja. Nah, kalau yang tadi beberapa periode itu kita bisa membandingkan, kalau yang vertikal itu cuma satu periode saja, sehingga hanya dapat diketahui keuangan dalam periode yang bersangkutan saja. Jadi kita bisa tahu periode tahun yang ini saja yang mau kita analisis. Jadi cuma hanya satu periode saja, nggak bisa secara menyeluruh kayak yang horizontal tadi. Nah, untuk ilustrasinya atau penggambarannya seperti berikut. Nah, ya di sini itu ada PT Lingcorp ya. Nah, di sini tuh laporannya itu laporan keuangan neraca ya. Jadi yang digunakan dalam analisis perbandingan tuh cuma neraca dan laba rugi ya. Jangan yang lainnya. Jadi cuma khusus neraca dan laba rugi. Nah, di sini ada 2 periode ya, karena kan membandingkan periode. Jadi nggak mungkin cuma satu saja, tapi harus ada 2 periode atau lebih. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah. Nah, kita lihat yang 2 periode dulu ya. Nah, di sini itu ada tahun 2005 dan 2006. Nah, di situ ada pos-posnya atau aktivitas-aktivitasnya tadi. Itu ada aset, terus terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan total aset. Kemudian ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan total kewajiban. Lalu ada ekuitas. Di situ ada preference sama common stocknya. Lalu ada laba ditahan. Kemudian ada total ekuitas dan total kewajiban serta ekuitas. Ya, nah untuk analis horizontal, nah yang kalian perhatikan ini. Nah, di sini dia ada 2 periode, 2005 sama 2006. Nah, tadi dari divisinya itu terlihat dia bisa membandingkan beberapa periode. Nah, salah satunya ini. Jadi periode yang ini 2006 kan tertulis US dollar yaitu 550, sedangkan 2005 itu tertulis US dollar 533. Nah, kita lihat dari 2005 ke 2006, tapi tetap tahunnya itu yang di sini 2006 baru 2005 ya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan atau perubahan yang terjadi pada perusahaan ini, dari 2005 itu terdapat 533.
2006 itu terdapat 550, berarti perubahannya naik atau turun. Nah, perubahannya dari 533 ke 550, berarti perubahannya mengalami kenaikan. Jika mengalami kenaikan berarti ditulis dalam jumlahnya itu tanpa tanda kurung ya. Tapi ketika di sini ada penurunan, nah itu wajib karena minus ya, jadi harus menggunakan tanda kurung karena itu minus. Karena di sini dari 533 ke 550 kan naik, nah berarti itu dia normal. Nah terus dihitung perubahannya berapa, berarti 550 dikurangi 533. Nah di sini terdapat 17 ya. Nah itu sebagai perbedaannya. Nah kemudian untuk penghitungannya, untuk mencari persentase ini, itu caranya pembeda ya atau perbedaan tadi dari 550 kurangi 533 itu kan terdapat 17 dibagi tahun dasar. Karena di sini tahun dasarnya 2005, berarti tahun dasarnya di sini 2005 bukan 2006. Karena 2006 itu sebagai tahun yang akan datang ya, karena tahun awal atau tahun dasarnya itu 2005, berarti perbedaan tadi dibagi 533 dikali 100%, makanya nanti akan dapat hasil 3,2% gitu ya. Nah itu menggunakan pendekatan analisis horizontal. Nah bagaimana kalau menggunakan analisis vertikal? Nah kita lihat ya di sini ya. Nah di sini juga neraca dari PT-nya sama Lincoln tadi. Nah di sini itu kita lihat sama ya pas-pasnya juga ya. Nah untuk aktiva lancar, nah itu kan tertulis tadi 2006 sama 2005. Itu tadi tertulis pada tahun 2006 itu tadi 550, pada tahun 2005 itu 533. Loh kenapa kok persentasenya beda dari yang menggunakan horizontal tuh? Jelas beda karena di sini sebagai tahunnya itu dia secara turun. Nah, di sini ya kita lihat ya. Nah, kalau ini menggunakan tahun bukan tahun dasar, tapi tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2006 karena yang dihitung di sini misal tahun 2006 ya. Nah untuk yang tahun 2005 juga bisa. Nah makanya ini berdasarkan satu periode, jadi bukan secara menyeluruh tadi. Nah kalau yang ini berdasarkan satu periode, karena di sini kita lihat 2006 berarti kita hitung 2006. Nah caranya sama, 550 dibagi, nah ini 1.139.500. Nah ini dapat dari mana? Nah ini itu dari penjumlahan total aset, jadi semua asetnya dijumlah ya. Terus kita lihat yang pertama yang mau kita lihat di persentasenya itu berarti aktiva lancar, berarti 550 ditambah total asetnya. Nah ini 550 ditambah 95 44, terus di sini ada 50. Nah nanti ketemu jadi 1.139.500. Nah ini nanti sebagai periode yang 2006. Nah dia persentasenya 48,3%. Lalu nanti kita bisa hitung juga investasi jangka panjang sama, berarti 95 dibagi total aset dikali 100%. Nah untuk yang 2006 juga sama kayak gitu juga ya. Nah jadi ini lebih ke satu periode, jadi nggak bisa secara yang menyeluruh tadi. Kalau yang menggunakan pendekatan horizontal itu dia bisa menyeluruh, kalau yang menggunakan pendekatan vertikal itu per satu periode gitu. Nah ini perbedaan dari kedua analisis, yaitu analisis horizontal dan vertikal ya. Nah lalu yang selanjutnya itu keterangan ya, keterangannya. Nah ini
Perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Jadi ketika kalian melakukan analisis perbandingan itu boleh menggunakan dua pendekatan, yaitu tadi year to year change analysis, itu dari tahun ke tahun itu menggunakan analisis horizontal, atau menggunakan index number trend series analysis, jadi per satu periode ya. Lalu yang kedua, dalam pendekatan year to year change analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap laporan keuangannya. Lalu perubahan absolut yang diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Nah, perubahan absolut itu perubahan yang ini tadi, perubahan yang tentang ini perbedaan tadi. Nah, itu namanya perubahan absolut ya. Dan perubahan relatif itu persentase tadi. Nah, kemudian perubahan relatif ya atau persentase tadi diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya atau signifikasinya dari setiap perubahan yang terjadi. Jadi perubahan yang persentase itu untuk mengetahui tingkat signifikansinya. Nah, perubahan absolut tadi untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Tuh. Nah, lalu selanjutnya ini ya. Coba perhatikan. Fokus perhatian menggunakan year to year change analysis atau menggunakan analisis horizontal tadi adalah besarnya perubahan yang terjadi beserta penyebabnya. Nah, di sini itu ada faktor-faktor di balik terjadinya year to year change analysis tadi. Yang pertama, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen neraca pada dasarnya. Pada dasarnya itu ada laba bersih dan pembagian dividen. Lalu yang kedua ada penarikan dan pelunasan utang jangka panjang. Lalu yang ketiga ada penerbitan dan penarikan kembali saham. Kemudian yang keempat ada perubahan modal kerja. Yang kelima ada perubahan bentuk aktiva. Nah, ini ya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tadi pada elemen neraca dengan menggunakan analisis horizontal. Nah, penyebabnya tuh ini. Di penyebab terjadinya menggunakan analisis ya, fokus perhatian year to year itu gara-gara ini. Nah, lalu untuk yang faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen laporan laba rugi. Nah, ini yang laba rugi ya. Nah, yang laba rugi itu ada perubahan volume penjualan, ada perubahan HPP, ada perubahan biaya operasi, ada perubahan pendapatan dan biaya di luar operasi, terus ada perubahan pendapatan dan biaya di luar biasa, kemudian ada perubahan pajak penghasilan. Nah, itu tadi beberapa materi outline kita tentang analisis perbandingan. Nah, untuk ilustrasi pengerjaan analisis perbandingan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, berikut adalah contoh dari ilustrasi analisis perbandingan. Oke, contoh ini ada laporan dari laporan contoh laporan keuangan ya, contoh laporan keuangan analisis komparatif. Nah, di sini ada tahun 2012 dan tahun 2013 ya. Nah, angka ini didapat dari ini kurang ini. Data tahun 2011 dikurangi dengan data 2012. Atau dengan kata lain, ini dia persentasenya. Ya, minus 7,69. Minus 7,69 ini didapatkan dari ini. 200, wah saya agak susah nih.
200 minus 200 ya, bagi 200, 2600. Nah, dapatlah 7,69 ya, 7,629% ya, nanti dikalikan dengan 100. Ini semua sama ya, ini contoh komparatifnya. Ada perubahan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Oke, kita lanjut. Ini tadi untuk bagian neraca ya, kemudian ini di bagian neraca di bagian aset ya, kemudian ini ada di bagian liabilities plus owners equity ya, atau di ekuitas, utang dan ekuitas. Sama juga ya caranya, data 2011 dikurang dengan 2012, dapatlah ini ya. Kemudian 600 ini semuanya nih ya, saya contohkan ya, 600 ini dibagi dengan 500, dapatlah ini dia 12%. Kalikan 100, dapatlah 12% ya perubahannya. Jadi menurun sebesar 12%. Kalau dilihat selisihnya, perubahan absolutnya itu 600, kalau dilihat ada perubahan 12%. Nah, kemudian ada data di tahun ini di laba rugi. Laba rugi sama juga ya, perubahannya dari 300 menjadi 400. Berarti ada peningkatan sebesar 30.000 menjadi 40.000. Nah, ada peningkatan sebesar 10.000, atau dengan kata lain naik sebesar 33,33% ya, atau bisa didapatkan dari 10.000 itu kan, 10.000 dibagi dengan 3.000 ya, 30.000, sorry, ini dia. Oke, yang lainnya sama semua ya, yang lainnya sama semua. Nah, kalau kita melihat kesimpulannya dari sisi neraca tadi, pada tahun 2011 aktiva perusahaan mengalami peningkatan 25%. Coba kita lihat peningkatan aktiva sebesar 25%. Total aktiva ini ya, 25%. Peningkatannya dari 28 menjadi 35 totalnya. Kenaikan itu disebabkan adanya kenaikan aktiva lancar maupun kenaikan aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa tahun 2012 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Ya, oke ya, tadi ya sudah benar ya. Kemudian di sisi lain neraca tahun 2012, utang khususnya untuk utang jangka panjang dan modal usaha juga mengalami peningkatan 25%. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usaha. Jadi tadi kenapa aktivanya itu naik? Karena naiknya itu berasal dari dia minjem duit gitu ya, minjem duit tambah utangnya lagi sebesar 25% gitu. Karena apa? Memang digunakan untuk memperluas kegiatan usahanya. Dari sisi laba rugi tahun 2012, penjualan meningkat 33%, yang tadi yang meningkat 33% yang ini ya, dari 30.000 menjadi 40.000 ya. Mana tadi? Ya, di sini, dan 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan ya. Dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya.
Ya, dilihat dari mana? Dilihat dari adanya peningkatan HPP yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualannya sebesar 33%. Ya, sehingga peningkatan laba terjadi 42%, jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan. Oke, dilihat di sini. Coba kita lihat di penjualan. Penjualan ya naik 33%. Kemudian HPP naik 20% ya. Laba kotornya naik 40%. Yang tadi disebutkan ya. Biaya bunganya juga naik di sini ya. Biaya bunganya juga naik. Nah, laba sebelum pajaknya ada naik 42,2% dan lainnya. Oke. Nih, dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2012 untuk melakukan perusahaan nampaknya udah cukup baik. Karena apa? Peningkatan laba kan, labanya meningkat. Jadi dia pinjam uang tadi untuk perluasan usahanya, ya efektif karena labanya naik. Nah, coba ini dari labanya. Atau namun demikian, karena perusahaan usaha tersebut didayai dengan menggunakan utang jangka panjang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus dapat lebih efektif dan efisien lagi dalam operasinya, ya, efektif dan efisien. Hal itu disebabkan karena beban keuangan, bunga, dan dividen yang harus ditanggung perusahaan di masa yang akan datang juga semakin berat. Otomatis ya, karena labanya besar, pasti ya bunga dan dividen, pajak juga naik dan lain sebagainya ya, lebih besar dari tahun sebelumnya.